Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup radikal. Sebuah teori yang menantang semua yang mungkin pernah kita dengar tentang salah satu misteri terbesar di bumi, zaman es. Jadi, pertanyaan dasarnya kan begini. Zaman es itu apa sih sebenarnya? Apakah ini serangkaian periode beku yang panjang banget, jutaan tahun gitu? Atau jangan-jangan cuma satu peristiwa dahsyat yang singkat? Percaya atau enggak? Jawabannya bisa mengubah total cara kita memandang sejarah planet ini. Nah, model alternatif yang akan kita bedah hari ini berargumen kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kunci inilah yang akan membuka pemahaman yang sama sekali baru tentang masa lalu planet kita. Intinya begini, ada dua cerita yang sangat berbeda tentang zaman es, dan keduanya nggak mungkin benar di saat yang bersamaan. Jadi, di satu sisi, kita punya pandangan yang umum kita dengar ya kan? Ada banyak zaman es, terjadi selama jutaan tahun, pelan-pelan gitu pendinginannya. Tapi di sisi lain, ada model yang kita bahas ini yang bilang zaman es itu cuma ada satu. Dan durasinya kurang dari 1000 tahun. Pemicunya, satu bencana spesifik, air bah. Coba bayangkan sejenak, seluruh zaman es dari awal sampai akhir cuma butuh waktu sekitar 700 tahun. Nah, model ini berpendapat kalau pemicunya adalah peristiwa dahsyat yang terjadi tepat sebelumnya, yaitu air bah yang dikisahkan dalam kitab Kejadian. Oke, ini langsung memunculkan pertanyaan besar kan? Kalau memang zaman es cuma ada satu, terus gimana dong dengan semua bukti geologis, lapisan-lapisan batuan itu yang kata para ilmuwan justru menunjukkan ada banyak zaman es? Nah, mari kita lihat gimana model ini mencoba menafsirkan ulang bukti-bukti tersebut. Oke, kita mulai dari sesuatu yang namanya FARF. Gampangnya, anggap aja ini kayak cincin pohon, tapi untuk danau glasial. Setiap lapisan sedimen ini menurut pandangan umum mewakili 1 tahun dan bisa mencatat ribuan tahun perubahan iklim. Tapi model ini nggak setuju. Mereka bilang lapisan-lapisan itu bukan tahunan. Sebaliknya, mereka menyebutnya rhythmites dan berargumen kalau lapisan ini bisa terbentuk super cepat. Bukan dalam hitungan tahun, tapi mungkin cuma dalam hitungan jam atau hari saat terjadi bencana besar. Sebagai buktinya, mereka menunjuk ke letusan Gunung St. Helens. Di sana, lapisan-lapisan serupa setebal 8 meter terbentuk hanya dalam sekejap. Dan logika yang sama juga diterapkan ke fitur-fitur geologis lainnya. Misalnya T-lights, yang biasanya dianggap sisa-sisa puing gletser purba, ditafsirkan ulang sebagai endapan dari longsoran bawah laut raksasa pasca air bah. Terus dropstones, menurut model ini, itu bukan batu yang jatuh dari gunung es yang mencair, tapi batuan yang terbawa oleh aliran massa lumpur dan sedimen. Oke. Jadi, katakanlah buktinya bisa ditafsirkan ulang. Tapi tunggu dulu, gimana caranya banjir global yang panas justru bisa menyebabkan zaman es yang super dingin? Ini kan kedengarannya paradoks ya. Nah, ternyata model ini punya penjelasannya. Jadi begini, untuk bisa menciptakan zaman es yang masif, katanya kita butuh dua bahan utama. Pertama, lautan yang sangat hangat untuk menghasilkan penguapan air yang luar biasa banyak. Kedua, benua yang sangat dingin, supaya semua uap air itu jatuhnya sebagai salju bukan hujan. Nah, argumennya adalah hanya peristiwa air bah yang bisa menciptakan kedua kondisi ekstrim ini secara bersamaan. Jadi, begini cara kerjanya menurut model ini, langkah demi langkah. 1. Air bah dengan aktivitas vulkanik bawah lautnya memanaskan lautan. 2. Letusan gunung berapi setelah air bah menyemburkan abu ke atmosfer yang kemudian menghalangi sinar matahari. 3. Akibatnya, benua jadi dingin, terutama di musim panas. 4 dan 5. Uap air super banyak dari lautan hangat bergerak ke atas benua yang dingin, dan boom, terjadilah hujan salju terus-menerus yang akhirnya menumpuk jadi lapisan es raksasa. Nah, sekarang ayo kita uji model ini pakai salah satu misteri paling ikonik dari zaman es, mamut beku. Para ilmuwan itu memperkirakan ada lebih dari 1 juta, bayangkan, 1 juta mamut yang pernah hidup di Siberia dan Alaska. Ini kan langsung bikin kita mikir ya, dengan populasi sebanyak itu mereka makan dan minum apa di tempat yang kita bayangkan sebagai gurun beku? Pertanyaan ini kan inti dari teka-teki mamut. Gimana caranya jutaan hewan raksasa ini bisa hidup dan berkembang di tanah beku? Nah, menurut model ini, jawabannya simpel. Tanahnya dulu nggak beku. Jadi, bukannya mati membeku seketika kena badai salju, model ini menawarkan skenario yang sama sekali berbeda. Katanya, di awal zaman es, wilayah Arktik itu justru lebih hangat karena lautannya juga masih hangat. Mamut bisa hidup nyaman di sana. Tapi, menjelang akhir zaman es, lautannya mulai mendingin, iklimnya jadi kering dan berangin.
Nah, disinilah kuncinya. Mamut-mamut itu bukan mati kedinginan, tapi terkubur hidup-hidup oleh badai debu raksasa. Dan baru setelah itu, tanah di sekeliling mereka membeku menjadi permafrost, mengawetkan bangkai mereka sampai sekarang. Jadi, apa dong warisan dari semua rentetan peristiwa dahsyat ini? Gimana air bah dan zaman es yang singkat itu membentuk dunia yang kita kenal sekarang? Menurut model ini, dampaknya luar biasa. Dua peristiwa ini, air bah yang diikuti zaman es, mengubah planet kita secara total. Bukan cuma menyebabkan kepunahan massal hewan kayak mamut, tapi juga mengubah lanskap secara permanen. Gurun Sahara misalnya, menurut teori ini, dulunya adalah daerah yang subur sebelum semua ini terjadi. Dan yang menarik, model ini bahkan berpendapat kalau manusia mungkin menyaksikan langsung akhir dari zaman es. Mereka menunjuk ke teks-teks kuno, seperti kutipan dari kitab Ayub ini, yang bicara soal lautan yang membeku seperti batu. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ini adalah sisa-sisa ingatan kolektif manusia tentang dunia yang baru saja lepas dari cengkraman es? Pada akhirnya, ya, entah kita lebih condong ke pandangan umum atau model alternatif yang kita bahas hari ini, ada satu hal yang pasti. Sejarah itu bukan cuma sekumpulan fakta. Sejarah adalah cerita yang kita susun dari bukti-bukti yang ada. Dan pertanyaan tentang bagaimana kita menafsirkan bukti itu, cerita mana yang kita pilih untuk kita yakini, pada akhirnya akan membentuk cara kita memahami dunia dan juga posisi kita di dalamnya.